Jadi hari ini kita akan membahas satu tokoh lagi. By the way, saya mau cek tempoh hari terakhir minggu lalu itu Bapak jadi gak bisa semua, gak ada yang jalan. Serius tiga. Iya. 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 Gak ada yang jalan. Yang sampingnya sebenarnya udah kayak berat-berat gitu. Paling limitless kita udah semua Semua limitless main. Ini bisa jalan. Ada di mana sekarang? Ada di sana. Kalau yang ini sebetulnya saya punya banyak yang apa namanya? Yang ini. Yang what do we know sebenarnya ada yang lain juga gitu. Saya kira kita harus nonton ini what do we know tersebut. Jadi Greenstone juga kan? Tapi kayaknya rame itu Pak. Ya karena dari season Greenfield yang habis kita bahas sebenarnya. Kayaknya DVD-nya juga dipakai harus juga. Pakai yang itu aja. Itu kayaknya benar. DVD-nya mending yang awal-awal Pak. Jadi kalau nyetel bajakan. Benar. Katanya gitu karena selalu ada problem dengan DVD player itu. Oke, kamu mulai dulu deh. Jadi Roger Penrose adalah orang yang sangat terkenal dan apa namanya orang besar. Dia seorang ahli matematika ya, ahli matematika. Tapi yang terus memadukannya dengan sistem komputasional menggunakan banyak antara dua teorema Gödel maupun apa namanya teori kuantum, fisika kuantum. Tapi kita akan lihat sejauh berbicara soal kesadaran, dia juga sebenarnya tetap mentok gitu ya. Kita lihat aja. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan bahas soal Roger Penrose, di mana dia belajar di London, dapat PhD di bidang algebra sama geometri di Cambridge. Dan dia juga teman dekatnya dari Stephen Hawking. Dan di sini juga dia juga belajar lebih konsepnya ke matematika dan kosmologi. Bagi dia yang pertama, kesadaran itu memiliki banyak alasan yang konkret. Itu alasan yang menurutnya tidak ada di teori fisika. Dan alasan yang lainnya ada beberapa hal yang tidak bisa dijawab oleh teori fisika itu sendiri. Dan ada cara-cara secara tidak sengaja untuk menemukan kesadaran itu. Lalu ada beberapa teori dia yang mengatakan bahwa ada benda yang tidak dapat terjawab dalam beberapa hal kasus. Dan cara menemukannya itu bagi dia pertama itu menolak dari teori Gödel. Si Gödel teori itu mengatakan bahwa seseorang dapat mengetahui kesadaran jika seseorang tersebut mengikuti aturan-aturan yang berlaku dalam sistem formal. Di sini saya nangkapnya mungkin rumus-rumus dalam matematika, dalam fisika kimia. Dan dengan demikian, jika percaya terhadap rumus, maka kita harus punya kepercayaan memiliki beberapa metode yang dapat dipercayai. Jadi kita harus percaya sama rumus tersebut, baru kita bisa mendapatkan kesadaran. Bagi Penrose sendiri, kesadaran itu sesuatu hal yang tidak dapat diketahui atau dapat dihitung atau dikalkulasikan, karena kesadaran itu berada di luar kalkulasi yang murni. Jadi berada di luar sains, dan tidak semua sains dapat bisa menjelaskan hal yang berhubungan dengan kesadaran itu. Lalu secara pandangan filosofis, bagi Penrose ada sesuatu di luar kalkulasi yang harus tetap ongoing, harus tetap berjalan dalam pemahaman, dan sangat mungkin bagi dia dilakukan dalam teknik mekanik kuantum. Maka bagi Penrose atas dasar itulah tidak percaya dengan pandangan yang berkaitan dengan kalkulasi. Lalu matematika, dia melihat dari sudut pandang matematika digunakan sebagai sebuah ide untuk membuat segala sesuatu menjadi masuk akal. Jadi ya, matematika itu cuma sebagai salah satu cara untuk memahami kesadaran itu sebagai suatu hal yang bisa diterima oleh akal, karena dari matematika bisa ditemukan sebuah ide, dan ide itu bisa dijadikan akar untuk memulai segala sesuatu. Jadi melihat dari itu semua,
kesadaran bagi Petrus sangat krusial karena saling berpengaruh dengan ketidaksadaran. Lalu di sini saya menemukan kata Petrus yang cukup penting yang dinamakan conscious understanding, di mana itu maksudnya memahami tidak berdasarkan kesadaran. Di situ bagi dia ada beberapa kalkulasi yang tidak bisa berhenti, jadi tetap bagi kata-kata dia yang tadi tetap ongoing. Atau dalam kalimat matematika yang sangat simpel, ada sebuah hal yang objektif, di mana antara benar dan yang salah itu bukan sesuatu hal yang kontroversial. Melihat segala sesuatu yang benar itu menggunakan aksioma-aksioma dan memiliki beberapa prosedur yang mengikuti aturan-aturan tersebut. Mungkin rumus kalau saya yang tangkap. Dan jika aksioma tersebut dapat diaplikasikan dengan benar, maka kita harus percaya konklusinya atau hasil akhirnya. Jadi kita harus percaya rumus dan juga percaya hasil akhirnya. Dan kita juga bisa menggunakan cara lain, yaitu menggunakan kebenaran, mencari kebenaran tanpa menggunakan aturan-aturan yang berlaku. Bagi Petrus salah satunya adalah dengan percaya aturan tersebut. Jika pemahaman kita mengatakan bahwa aturan tersebut baik dan tidak omong kosong, karena mengerti sesuatu telah membawa kita keluar melampaui aturan tersebut. Dan memahami sendiri adalah sesuatu hal di luar kalkulasi, di luar perhitungan kita, di luar matematika, di luar ilmu sains. Karena seperti ada hal yang dilupakan dan hal tersebut lebih dilakukan oleh teknik mekanik kuantum sebagai tempat nyata di mana tidak dapat mengetahui fisika. Dan Roger Penrose itu ingin melampaui mekanik kuantum secara umum. Lalu yang terakhir yang saya dapat, dia berbicara soal non-kalkulasi. Bila tidak ada non-kalkulasi, bagi Penrose di situ tidak ada free will. Jadi free will bagi Penrose berhubungan dengan isu moral, baik berhubungan dengan kesadaran. Maka jika tidak ada kesadaran, moral orang tersebut hilang. Itu yang saya tangkap. Kayaknya kurang tepat ya. Dalam banyak hal, aku rasa kurang tepat ini. Bahkan fatal menurut aku. Karena ini maksudnya, misalnya dia justru mengikuti teorema Gödel. Dia justru ngikutin, jadi dia tidak menolak teorema Gödel. Hanya tadinya dia dengar teorema Gödel gimana gitu kan ya. Tapi setelah dia dengar sendiri langsung dari Gödel, dia itu memicu kesadaran yang penting buat dia tentang ini ya, tentang consciousness. Jadi kalau menurut Penrose ya, sebenarnya dalam teori fisika belum ada penjelasan persis yang menegaskan kan dengan tegas gitu bahwa mengapa dalam benda-benda tertentu tidak ada kesadaran, dalam benda-benda yang lain ada kesadaran. Itu memang belum ada. Jadi soal kesadaran dalam fisika tak jelas gitu. Atau belum ada teori yang cukup jelas. Yang jelas tentang mengapa dalam benda-benda tertentu ada kesadaran. Mengapa ada kesadaran itu sama sekali sampai hari ini tidak jelas. Batasnya di mana? Sebatas mana ada benda-benda yang semata atau benda, sebatas mana ada benda-benda yang berkesadaran. Terus sama sekali belum ada. Tapi kata dia, nggak usah sangat pesimis, seakan-akan kita tidak bisa mengerti kesadaran sama sekali. Menurut dia tuh selama ini dalam dunia sains ya, termasuk dalam dunia fisika, sebetulnya kita selalu sudah menemukan cara tidak langsung untuk memahami sesuatu. Dia kasih contoh apa tadi soal bulan. Kamu baca sesuatu mengenai itu? Yang bagaimana material
untuk membentuk bulan atau bintang. Misalnya kita tidak pernah bisa langsung memegang bintang atau apapun, tapi secara tidak langsung kita toh tahu akhirnya sisi sebelah sananya bulan itu kayak apa, gitu kan? Kemudian nggak bisa langsung, nggak bisa mendekati juga. Toh kita sudah tahu. Terus kita tidak bisa meraih bintang atau apa, kita akhirnya somehow lewat cara yang tidak langsung kita bisa tahu material yang membentuk bintang, misalnya seperti itu ya. Jadi someday barangkali kita akan tahu juga secara tidak langsung kesadaran itu apa gitu. Hanya sampai sekarang memang sama sekali tidak pasti mengenai kesadaran itu. Nah, tapi dia terinspirasi justru teorema Gödel yang sebenarnya sangat teknis dan pelik ya. Tentu dalam dunia matematika itu bisa rumit dan sangat teknis, tapi kira-kira gini intinya tuh ya. Bisa diperkatakan dengan banyak cara. Fakta bahwa kita bisa memahami mengapa sebuah teori itu jalan atau tidak jalan gitu ya, itu menunjukkan bahwa di kepala kita ada sesuatu yang di luar teori itu sendiri. Atau gini, barangkali lebih sederhana lagi, kenyataan bahwa kita bisa selalu menilai kesahihan atau ketidaksahihan sebuah teori menunjukkan bahwa kesadaran atau pemahaman kita melampaui teori itu. Enggak, gitu kan? Gitu. Jadi kira-kira gitu. Fakta bahwa kita bisa menilai kebenaran atau kesahihan suatu teori menunjukkan bahwa kita memiliki pengertian yang di luar jangkauan teori itu. Atau menunjukkan bahwa pengertian kita di luar jangkauan teori itu. Pengertian kita berada di luar jangkauan teori tersebut. Berada di luar jangkauan teori tersebut. Gitu. Kan kita suka bilang, kita kan gampang sekali menilai teori ini omong kosong atau teori ini kurang lebih memiliki kebenaran atau kayak gitu ya. Nah, itu tuh menunjukkan bahwa pengertian kita itu sebenarnya di luar jangkauan si teori itu. Gitu. Dan ini yang ditulis Penrose adalah kurang lebih intinya berputar-putar sekitar situ. Bahwa teori apapun yang kita buat, sebetulnya pengertian kita selalu melampaui teori itu. Pengertian, dan itu menunjukkan kesadaran. Menilai dan sebetulnya menunjukkan bahwa pengertian kita berada di luar jangkauan teori. Oke, pengertian inilah yang dimaksud sebagai consciousness. Pengertian inilah yang di luar teori itu yang harus kita lihat sebagai wilayah kesadaran. Gitu. Jadi pemahaman ini atau kalau kita kembali lagi ke Gödel tadi ya, misalnya gini, bagaimana kita misalnya bagaimana biasanya kita menilai sebuah teori?
Dia kasih contoh misalnya gini ya. Teori ini kita sedang bicara mengenai kebenaran kesalahan suatu teori ya. Misalnya kita bikin syarat. Suatu teori itu benar kalau dia mengandung konsistensi, misalnya gitu. Ya, dia kasih contoh itu. Misalnya syarat. Teori itu benar bila mengandung konsistensi. Misalnya mengandung konsistensi. Nah, syarat itu sendiri sudah di luar teori, ya? Syarat itu selalu di luar jangkauan teori. Ya. Syarat itu yang kita pakai untuk menilai sebuah teori, artinya itu di luar teori, gitu kan? Nah, tapi si syarat ini pun kita pakai karena ada trust. Syarat ini kita pakai karena ada trust. Nah, trust ini juga soal sesuatu yang lebih di luar teori lagi, gitu maksudnya. Segala syarat yang kita gunakan untuk menilai teori apapun, entah teori konsistensi lah, teori korespondensi lah, teori apapun, gitu kan ya. Itu terus kan kita selalu bisa bertanyakan, syarat itu sendiri bagaimana kamu tahu bahwa itu harus dilakukan gitu, bahwa syarat itu sendiri benar, konsistensi dan segala macam itu. Kita hanya bilang ya karena, atau yang paling ekstrim ya, saya kasih contoh. Kita bilang teori ini tidak masuk akal segala macam itu. Itu artinya apa? Kemasuk akalan itu kan yang kita percayai sebagai syarat juga gitu kan. Terus kita bisa tabrak selalu. Dari mana kamu tahu bahwa akal itu bisa dipercaya? Gitu kan? Kita selalu bilang itu tidak masuk akal. Terus kita selalu bisa bertanya mempertanyakan itu. Dari mana kita tahu bahwa akal itu bisa dipercaya? Jawabannya selalu rumit gitu. Jawabannya selalu paling ya, bagaimana mungkin tidak gitu kan? itu bukan jawaban gitu. Ada trust di situ pada akal, ada kepercayaan tertentu pada akal, dan itu selalu di luar sebuah teori. Gitu. Jadi itu ada kaitannya dengan kelakuan si kesadaran itu. Trust ujung-ujungnya misalnya pada akal itu selalu di luar kesadaran itu. Di luar teori tersebut. Jadi maksudnya dalam setiap teori selalu ada sesuatu yang tak terjangkau oleh teori itu, gitu kan ya. Selalu ada unsur di dalamnya yang tak bisa dijelaskan oleh teori itu. Nah itu maksudnya. Dalam setiap teori selalu ada unsur-unsur yang sesungguhnya tak bisa dijelaskan oleh teori itu sendiri. Itu kira-kira intinya teori Gödel itu. Ada sesuatu dalam setiap teori, ada sesuatu, selalu ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh teori itu sendiri. Dan itu adalah kesadaran yang memahami teori. Atau kalau mau lebih lagi, kesadaran yang menciptakan teori itu, barangkali itu lebih jelas gitu kan. Dalam setiap teori ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh teori itu, yaitu kesadaran yang menciptakan teori itu. Itu bagaimana coba? Gitu. Ya kan? Saya kira ini benar, menurut saya masuk akal gitu kan, masuk akal, ya kan? Dalam setiap teori ada kesadaran yang menciptakan teori itu, yang tidak bisa dipahami oleh teori tersebut. Ya, itu intinya apa namanya? Sehingga ketika ditanya, mungkin nggak tanya oleh Susan Blackmore, menurut kamu mungkin nggak katanya apa namanya? Kita akhirnya menciptakan suatu robot yang begitu cerdas ya, lantas kita bisa menganggapnya berkesadaran. Jawabannya apa tuh? Kenapa? Nggak mungkin. Kenapa tuh? Berdasarkan karakter teori seperti itu. Karena robot tidak mengandung intelijensi.
Karena robot tidak mempunyai pengertian. Dia akan bagaimanapun juga robot akan bekerja berdasarkan sistem. Akan berdasarkan sistem gitu kan ya. Dan dia tidak akan bisa keluar dari sistem itu. Kalau menurut Penrose, seberapa canggihnya pun si sistem itu sistem itu buatan kita, dia tidak akan bisa melampaui kesadaran kita yang membuatnya. Dia tidak akan pernah memiliki kesadaran yang di luar itu. Setuju kan? Dia hanya bergerak sebatas sistem. Maka dia tidak mungkin akan betul-betul berkesadaran. Jadi di sini maksudnya itu kesadaran itu sama dengan pemahaman, understanding. Atau kesadaran itu boleh dikatakan lagi syarat untuk pemahaman gitu kan ya. Dia bandingkan dengan apa, menatap bola juga kan? Ada kan? Bukan. Tidak seperti menangkap bola. Maksudnya gini, orang kalau dilempar bola bisa secara refleks kan nangkap bola, tapi secara refleks doang. Belum tentu dia memahami apa yang sesungguhnya terjadi kan. Nah, pemahaman itu sesuatu yang lain daripada sekedar refleks. Refleks itu kayak robot. Refleks itu ada mekanisme tertentu yang pok gitu kan ya. Itu nangkap. Tapi mengerti itu soal lain. Mengerti soal kesadaran itu soal lain. Jadi robot tidak akan mungkin berkesadaran dalam arti sangat cerdas gitu seperti manusia, tidak mungkin karena dia tidak akan bisa melampaui sistemnya. Jadi kalau misalnya manusia udah mulai bertindak mekanis dan segalanya sekarang kembali. Berarti maksudnya manusia nggak ada bedanya sama robot gitu kan? Iya. Makanya nanti dia akan tanya, akan ditanya juga sama Susan Blackmore. Kamu percaya nggak sih sama filosofer zombie itu loh? Zombie, ide tentang bahwa manusia itu sebenarnya bisa kayak zombie doang gitu. Melakukan banyak hal ini, tapi sebenarnya dalamnya nggak ada apa-apanya gitu kan, nggak ada ruhnya. Ala siapa namanya Daniel Dennett segala macam gitu. Terus jawaban dia apa? Tidak setuju. Untuk dia nggak mungkin gitu, nggak mungkin. Dia bilang. Kalau kaitan sama yang mikrotubula itu apa ya sih? Yang mikrotubula. Nah nanti. Nah terus ketika dia bahwa ada satu lagi yang dia lihat, consciousness ini ada kesadaran, ada kaitannya dengan bahasa Inggris itu awareness. Nah itu awareness. Apa tuh bedanya kira-kira? Kalau dalam bahasa Inggris ya, coba bayangkan. Use your imagination. Ada consciousness, ada awareness. Kira-kira gimana? Itu kan analoginya gitu. Kalau aware itu memang diniatin buat siap gitu kan. Lebih waspada ya. Kayak orang yang mau ada bencana alam itu kan jadi awareness gitu. Nah, oke. Kalau consciousness apa dong? Nggak pingsan. Sekedar tidak pingsan kalau dia. Ya tahu, karena conscious, being conscious adalah bahwa dia ya nyala aja gitu kan, kayak lampunya nyala aja gitu ya. Tapi apakah working gitu kan, nah itu gimana ya? Ada yang bisa menemukan analogi? Conscious and aware. Mungkin kalau conscious itu sadar aja kita jalan, tapi kalau aware itu ada notice di dalamnya. Ya, kita benar-benar tahu apa yang kita apa namanya, apakah jalannya ke kiri kanan atau ke jalan yang mana gitu. Itu aware. Kalau conscious itu ya semata-mata kamu jalan aja juga kayak itu, kamu sebenarnya conscious juga sih. Kalau itu lebih kemana? Nah, katanya gitu. Itu aware.
nggak saya kira itu nggak aware. Kan sebenarnya kita jalan bisa juga conscious gitu ya, melewati si kita, tapi nggak aware bahwa si kita itu ada di situ, bisa juga kan? Ya kan? Nah itu aware itu oh tahu apa? Ada notice tadi kamu bilang, kamu memang lihat kalau ada sebagainya, gitu kan? Gimana soal intuisi? Maksudnya? Jangan kalau ada kasus dalam suatu situasi kebakaran begitu, ada pemadam kebakaran yang bertugas, tapi dia tahu gitu sela-sela di mana bangunannya akan roboh. Dia tahu gitu dia harus lewat mana dalam situasi kebakaran itu. Itu intuisi apa awareness? Kayaknya awareness. Kalau intuisi itu apa dong? Itu tidak apa intuisi? Atau kasih contoh dulu yang lebih tepat intuisi. Bisa dibilang kalau intuisi itu semacam prediksi yang tepat. Ya tiba-tiba kamu seperti tahu gitu kan ya. Tapi tanpa proses data processing, tanpa memproses data, tiba-tiba you simply know bahwa itu loh. Nah itu tuh ya betul antara pasti nggak pasti selalu intuisi, tapi kamu seperti tahu gitu. Ini kayaknya bakalan bahaya, ini kayaknya tapi intuisi itu juga tidak sepenuhnya ini ya. Intuisi itu bisa juga ini loh, karena pengalaman yang banyak. Misalnya ada orang yang ketika jalan ada kelihatan nggak beres. Preman-preman sangat punya intuisi seperti itu. Artinya kalau jalan di kawasan tertentu gitu kan ya, kayaknya jangan gini. Kayaknya baju jangan terlalu dibuka lah, atau jangan terlalu kelihatan gitu. Itu bikin bencana gitu. Tapi dia ada feeling dari cara melihat orang, dari banyak wow, ini kayaknya something's gonna happen gitu ya. Itu intuisi gitu. Itu bisa kita latihan, bisa apa? Itu bentuk lebih tajam dari awareness kalian. Untuk lebih terlatih dari awareness kalian. Meskipun sebagian kayak tak sadar juga itu perpaduan ini. Tadi juga ngomong sesuatu tentang ketaksadaran, apa dream segala macam kaitannya dengan kesadaran apa tuh? Conscious understanding. Apa? Yang conscious understanding. Maksudnya? Jadi kesadaran dalam tak kesadaran, memahami tidak berdasarkan kesadaran. Ya, kayaknya lain deh. Dia ngomong sesuatu yang aneh. Tapi jalan berpikirnya aneh. Jadi gini, memang dalam level ketaksadaran, dalam mimpi dan segala macam, ide-ide, pikiran-pikiran aneh seringkali bermunculan, gitu kan ya. Tapi itu tuh pasti bersarang atau berakar pada kesadaran sebenarnya, di mana ide-ide itu sebetulnya memiliki saling keterkaitan yang bermakna. Itu teori yang saya nggak terlalu mesti gitu ya. Dia bilang segala bentuk aktivitas ketaksadaran itu pasti berakar pada kesadaran ini. Atau itu justru menunjukkan ada kesadaran. Karena tidak mungkin segala ide tentang perang. Ide itu ahli matematik sih, semuanya harus koheren gitu. Jadi menurut saya, kalau komentar saya, bisa aja ide itu tentang perenang gitu ya. Dan itu bagian dari kesadaran yang aneh memang. Para penyair itu idenya seringkali tentang perenang. Makanya kalimatnya di puisi-puisi juga gitu. Ya, di puisi suka kamu bikin PP. Itu kan struktur kalimatnya kan ajaib gitu kan. Ya dari cara berpikir udah aneh menurut saya soal kesadaran. Nah tapi lebih jauh lagi dia bilang secara fisik
mungkin aja yang namanya kesadaran itu bersarang atau berakar di sesuatu yang ada dalam sel yang dia sebut microtubules. Microtubules artinya cub-cub kecil, cub-cub nanotubes. Nanotubes, nano artinya apa? Sangat kecil, seper 10.000 ya? Seper 10.000 ya? 10 pangkat dari 9. 10 pangkat 9. Pokoknya very tiny, sangat kecil. Microtubules, dan dia bilang, ya kata Susan Blackmore, wah itu kan teori yang udah kedaluarsa. Tapi menurut dia, gini loh katanya, ada analogi yang bagus kata dia. Selama ini coba apa? Semua orang tahu fungsi hidung itu apa coba? Fungsi hidung pokoknya untuk berapa sebab menyedot bauan tertentu, tapi juga untuk menyaring apalah dengan bulunya sendiri. Orang pikir kan gitu kan, tapi nggak benar itu kata si Roger Penrose. Hidung gajah tidak berfungsi aja seperti itu lucu. Hidung gajah tidak hanya berfungsi begitu. Hidung gajah berfungsi kayak tangan, kayak apa ya, semua kayak gitu ya. Dia bisa pakai membelit, bisa pakai ngangkutin kayu, segala macam gitu ya. Itu berfungsinya bisa lebih dasar dari itu. Nah, maksudnya microtubules orang juga berpikir apalah itu udah nggak ini. Tapi siapa tahu si cub-cub kecil itu, cub-cub kecil di dalam sel, dalam neuron. Cub itu apa namanya? Tahu kan cub? Tubul kayak tubul oval. Nah, cub-cub kecil itu dibilang setelah diteliti ada yang berstruktur A, ada yang berstruktur B, ada yang berstruktur A dan berstruktur B. Struktur A ini simetris dan stabil. Yang ini asimetris. Gimana ya? Harus tanya ke orang biologi. Kayak asimetris dan tidak stabil. Nah, dia bilang yang sadar atau kesadaran itu sangat mungkin dibilang berakar pada yang A ini, pada nanotube yang berkarakter, yang berstruktur A itu. Ya kan? Berdasarkan dua struktur A latis dan B latis. Nah ini kata dia, jangan-jangan, tapi ini hipotesis loh, jangan-jangan ini sebetulnya memungkinkan kesadaran. Microtubules. Ya masih banyak didebat memang katanya, tapi anyway itulah salah satu hipotesis dari dia. Mikrotubulatur. Terus akhirnya mengenai kehendak bebas menurut dia gimana? Soal free will, dia lebih melihat jika tidak ada free will lagi orang tidak ada pemahaman yang tadi. Iya. Terus termasuk bagian yang unik sekali dari free will memang adalah soal dari kesadaran adalah soal free will. Bagian yang unik yang dia sendiri belum tahu lagi, akhirnya kesadaran itu apa, gitu kan? Itu termasuk di dalamnya sebetulnya soal free will, dan itu ada dampak moral dan segala macam sih, meskipun lebih jauh dari itu juga, gitu ya. Jadi free will itu memang ini bagian dari kesadaran yang unik, bagian unik kesadaran. Dan itu memang ada kaitan dengan moral, soal tanggung jawab moral ya, tanggung jawab moral. Dan pada titik ini sebenarnya masih sulit membayangkan apa namanya kalau mesin ini robot, lantas mesti memiliki tanggung jawab moral, saya
Itu tuh dia juga masih masa sih gitu ya. Tanggung jawab moral itu khas manusia, khas kesadaran. Dan tadi kalau berkaitan dengan teorema model itu tuh berkaitan juga dengan batas-batas sistem-sistem matematik dan segala macam gitu ya. Bahwa kita berada di luarnya, kita bisa berada di luarnya. Tapi intinya adalah bahwa dia justru menggantung pada teori model, dan dari situ dia melihat sangat mungkin ada keterkaitan dengan fisika kuantum sebenarnya dari sudah singgung fisika kuantum, di mana ada justru di bidang fisika pun ditemukan ada hal-hal yang sedemikian tidak pastinya. Nah itu pasti ada kaitannya dengan fenomena kesadaran. Kayak dualisme partikel, gelombang segala macam, bahwa massa atau itu tuh sebenarnya fungsi dari gelombang segala macam kayak gitu tuh. Wah, biar material dan non material itu sebenarnya aneh, itu seperti dua hal yang sama, dua hal yang sebetulnya mungkin sama. Ada ketidakpastian di situ, dan itu kaitannya erat dengan kesadaran. Dia mengintip jangan-jangan kesadaran itu berkaitan dengan wilayah itu, fisika kuantum. Oke, any comment dulu sekitar situ? Ada komentar sekitar situ? Intinya adalah pegangan teori model dia. Dan buat saya memang itu menarik, bahwa selalu ada sesuatu yang tak terjangkau oleh sistem apapun. Dalam setiap sistem selalu ada semacam keterbatasannya gitu kan. Ada sesuatu yang tak akan pernah bisa dijelaskan oleh suatu sistem. Pengertian kita sendiri, kesadaran kita sendiri itu sebenarnya tidak bisa dijelaskan oleh sistem. Oke. Nah, lalu kita akan melihat sayang sekali ini video, tapi supaya kita harus lihat lagi. Kita akan melihat kubu besar pertentangan antara materialis dan non materialis. Jadi sebagian besar yang diwawancari oleh Susan Blackwell ada materialistic overtones, ya, selalu ada warna materialistik kebanyakan di situ. Apalagi orang seperti Daniel Dennett. Terus ada juga yang rada abstain kayak Susan Greenfield, yang padahal dia tahu betul ini apa namanya, mungkin aja otak karena dia farmakolog, dia tahu betul. Tapi tetap dia nggak bisa pasti soal kesadaran itu. Barusan kita lihat bahwa seorang mathematician juga gitu kan, Roger Penrose masih memberi tempat pada kesadaran sebagai misteri. Oh, nggak bisa ini. Nah, saya mau cerita sekarang bahwa ada dua kubu yang secara garis besar itu ada dua kubu di dalam problem kesadaran ini, yaitu kaum materialis dan non materialis. Kaum materialis ini hari-hari ini adalah yang paling populer di waktu juga.
Ini yang paling populer. Dan provokatifnya. Buku-bukunya hampir selalu bestseller. Kalau Materialist itu buku-bukunya hampir selalu bestseller. Judul-judul buku dari mereka ini misalnya, soalnya provokatif sekali gitu ya. Breaking the spell. Religion is a natural phenomenon. Ini adalah dari Daniel Dennett yang kita sudah baca sepertinya. Breaking the spell, jadi apa artinya? Membongkar mantra, bahwa agama itu sebetulnya gejala natural sekali. Natural sekali. Natural itu artinya apa? Itu kerjaannya gen, kerjaannya gen di dalam otak kita. Jadi maksudnya tidak ada itu Tuhan di luar sana semoga itu kerjaan otak kita sudah melahirkan ilusi-ilusi kayak gitu. Ya bukan tidak ada gunanya ketika ada gunanya. Itu cara kita survive. Tapi ya that's it. Hanya itu aja. Cara kita survive aja. Terus misalnya ini the God delusion, provokatif lagi. The God delusion dari Richard Dawkins. God delusion dari Richard Dawkins. Delusi, sekarang apa artinya delusi? Tapi sebenarnya apa? Delusi adalah ilusi tapi untuk orang sakit jiwa ya. Sehingga kata Dawkins, saya pernah cerita kalau sakit jiwa pada tingkat pribadi disebut skizofrenia, maka pada tingkat kolektif itu harus disebutnya agama gitu. Itu artinya keterkecohan massal gitu. Keterkecohan massal gitu. Gejala sakit jiwa massal. Kata Richard Dawkins. Ada lagi provokatif juga, Christopher Hitchens. Judulnya adalah God is not great gitu. Tuhan itu nggak hebat-hebat amat gitu ya. God is not great dari Christopher Hitchens. Christopher Hitchens. Terus Victor Stangen, judulnya sekali juga God, the fight, the failed hypothesis. God, the failed hypothesis. Jadi ada judulnya sebenarnya ada, yaitu How Science Shows That God Does Not Exist. Jadi bagaimana sains memperlihatkan bahwa Tuhan tidak pernah ada. Ada dari Victor Stanger.
Ini kuat sekali dan sebetulnya jalur yang mayoritas ya dalam neuroscience, ini jalur yang mayoritas. Yang melihat ini semata-mata sebagai proses. Jadi kesadaran, including di dalamnya, including segala ide kesadaran, termasuk ide tentang sebut apapun yang rohani. Temporer kita sudah bahas diri, self ya. Diri, Tuhan, apa lagi? Free will, kayak gitu. Percaya, believe in something dan seterusnya. Pokoknya segala aktivitas mental kita. Jadi kesadaran termasuk di dalamnya segala ide yang menyangkut aktivitas mental kita, bisa apapun sih, diri, Tuhan, kehendak bebas, percaya, apa semua. Itu hanyalah untuk orang-orang ini hanyalah ilusi. Bahkan mereka sebut apa coba? Folk psychology, psikologi rakyat. Ini folk psychology, psikologi ala Cicadas, apa gitu. Psikologi rakyat jelata ya sebetulnya nggak bisa dipertanggungjawabkan. Petola Cimahi. Ya itu pra-ilmiah ya, psikologi, ilusi, folk psychology, kesadaran pra-ilmiah. Ini kayak ilmiah gitu ya. Ide semacam itu semuanya. Apa dong sebenarnya kalau secara ilmiah? Kalau secara ilmiah itu semua adalah proses-proses mekanis Kalau secara ilmiahnya, apa ini semua? Ini semua adalah proses-proses elektrochemical di dalam neuron-neuron. Itu adalah proses-proses elektromekanis dalam neuron-neuron yang dikembangkan otak, maksudnya neuron otak ya, neuron otak. Proses elektrochemical neuron otak yang dikembangkan selama evolusi dalam rangka survival satu spesies manusia saja, yang dikembangkan oleh alam. Dalam rangka evolusi dan survival spesies manusia. Dalam rangka survival spesies manusia. Jadi kalau pada tingkat fisik, evolusi mengembangkan gen khusus untuk dunia manusia. Gen itu menciptakan juga mem. Gen itu secara fisiknya dan secara non fisiknya itu mem. Jadi hal-hal yang terbaik itu dikembangkan supaya survive aja manusia. Maksudnya mem itu kebudayaan ya, kebudayaan.
Jadi hal apa yang kita anggap penting dalam kebudayaan untuk generasi masa depan, misalnya gitu kan ya. Apa contohnya misalnya? Apa yang kita anggap harus dilestarikan dalam kebudayaan, misalnya apa? Kalau di Indonesia kayak musyawarah. Ya, nilai-nilai tertentu, misalnya gitu harus dilestarikan kayak gotong royong, musyawarah gitu kan, nilai-nilai tertentu. Tapi sains itu sendiri kan budaya. Itu juga misalnya kita lestarikan sains. Agama, salah satu sisi agama itu juga cuma sekedar meme doang sih sebenarnya. Gitu. Yang kita anggap penting, fine untuk kesehatan apalah jiwa atau apa, atau kecuali kalau dia merusak itu kan kita bisa buang juga, gitu nggak ada soal sih. Sejauh itu menyehatkan, ya oke aja. Tapi nggak usah terlalu percaya bahwa ada Tuhan dua sono apa, enggak, itu sistem aja, kayak sains yang kita ciptakan. Itu meme. Jadi atau misalnya kalau musik apa yang mesti dilestarikan? Gamelan, oke. Musik klasik, oke. Gitu. Itu meme. Karena hal yang bagus untuk survival manusia, maka itu kita lestarikan. Jangan-jangan juga musik rock gitu. Kalau itu memang ada perlunya gitu ya. Kita anggap sebagai meme, oke. Itu memang gejala self-preservation gitu. Ya, gitu. Self-preservation. Itu tidak lebih dari itu maksudnya gitu ya. Itu lebih dari itu. Nah kalau kamu menganggap bahwa misalnya Tuhan segala macam itu ada beneran, ya sakit loh. Gitu. Kalau menurut ini, ya memang self-preservation. Supaya survive, supaya syukur-syukur makin tinggi levelnya gitu. Nah itu gitu. Tentu kita akan lihat banyak persoalan dengan ini semua, tapi apapun maksudnya ini sangat vokal, kelompok ini sangat vokal sedemikian sehingga orang-orang muda yang mengalami krisis agama menganggap ini murni sebagai Bible gitu. Ini Bible mereka yang luar biasa gitu kan. Mereka suka sekali beauty ini dan memang luar biasa sekali. Proses kayak karakteristik segala macam. Apa sih yang terakhir itu grand design ya, Stephen Hawking ya. Stephen Hawking yang kesannya kalau dari judulnya kesannya seakan-akan ada yang membuat desain gitu kan. Desain Microsoft enggak, maksud dia tuh alam semesta ini menciptakan dirinya terus-menerus saja. Dia mendesain dirinya sendiri dan menciptakan dirinya terus-menerus. Artinya tidak dibutuhkan suatu Tuhan yang menciptakan itu. Ini di jalur kurang lebih sama lah. Nah, problemnya adalah ini tuh mesti berhadapan dengan kelompok ini. Non materialisnya minoritas. Kadang-kadang apalagi kalau sebutannya aneh. Ini kelompok-kelompok yang spiritualis. Nah ini juga bikin alergi orang-orang itu gitu ya. Kelompok spiritualis. Tapi ya ada beberapa tokoh di sini. Ada Mario. Mario Burga. Dalam sisi tertentu Ken Wilber. Ken Wilber. Terus Michael Newton. Dan sebagainya. Khususnya buku dari Mario Burga ini akan kita baca sebenarnya nanti di akhir-akhir kalau sempat ya, kalau giliran kalian suka. Sebenarnya minggu depan kalau bisa 2 gitu saya akan senang sih, benar-benar singkat-singkat gitu. Saya kayak
dulu yang kita lakukan. Oke, ada beberapa challenge dari kelompok ini yang menurut saya serius, meskipun mereka ini minoritas dan suka diledek-ledek, menurut saya ada sesuatu yang serius di situ. Yaitu kita angkain aja ya, lebih gampang. Pertama, pada level ini, hard materialisme ini, pada level ini ada sesuatu yang kalau itu dianggap penting konsistensi, maka ada sesuatu yang inkonsisten antara biologi versus fisika. Kalau lihat kesan ini ya dari kaum evolusioner seperti itu, biologi kok jadinya arahnya ke hard materialisme gitu, ke materialisme keras gitu, berbeda sekali gitu. Ini arahnya ke hard materialisme, dan itu aneh karena justru di fisika kuantum justru materi makin hilang. Justru ini makin tidak meyakinkan ini dalam fisika kuantum. Orang lagi tidak lagi bicara misalnya sekarang contohnya tidak lagi bicara mengenai kecepatan realitas itu ya, velocity dan segala macam kecepatan, bukan kecepatan cahaya atau kecepatan suara. Orang sekarang bicara kecepatan pikiran. Dan sekarang tuh tempoh hari dalam satu wawancara dia bilang jangan-jangan realitas itu lebih seperti pikiran sebenarnya daripada seperti benda. Oh bukan begini, ibu yang mereka berkata. Justru orang fisika yang cenderung ke situ sekarang. Meter itu apa sih sebenarnya? Nggak tahu. Itu lebih kayak pikiran. Oh itu kan apa? Oh, nggak ada materialnya. Nggak ada. Justru ini fisika kuantum khususnya. Justru ke arahnya tuh non matter ya. Karena materi itu di situ dalam fisika kuantum sepertinya makin hari makin dilihat sebagai implikasi saja dari gerak gelombang, gitu. Justru makin hilang meternya. Lah kok dalam biologi kok makin ngotot gitu. Ini gimana ceritanya? Ada sesuatu yang nggak nyetrum gitu. Jadi itu ketika biologi semakin material, fisika kuantum justru semakin non material. Sesuatu yang tidak konsisten di situ. Menurut saya serius itu. Yang kedua adalah seperti seperti sudah terlihat di dalam Susan Greenfield waktu itu, sebetulnya tidak ada korelasi yang begitu persis dan tepat, identik gitu ya, antara kesadaran dengan proses-proses elektrochemical pada neuron. Tidak ada. Bahkan seorang yang bisa membius pun seperti Susan Greenfield ya, itu jago membius gitu. Tapi dia kalau mau mesti menunjukkan kesadaran itu persisnya nyambung di bagian neuron sebelah mana, nggak tahu. Terus yang jalan kenapa dong? Bikin pingsan orang segala macam itu. Nah, dia hanya merangsang tertentu, memodifikasi cara kerja kesadaran. Tapi dia sebenarnya tetap tidak pernah tahu. Makanya kerja seorang ahli anestesi itu high risk selalu. Karena banyak perkiraan itu. Orang bisa 12 nggak bangun-bangun lagi kan. Terus sampai sebatas mana gitu ya. Sampai sebatas mana segala macam itu selalu tidak pernah persis. Tidak pernah persis. Ini yang ngomong farmakolog sendiri. Jadi tidak ada korelasi, tak ada korelasi jelas antara kesadaran dengan proses-proses pada neuron. Tapi tidak bisa diidentifikasi persis gitu. Neuron sebelah mana yang bikin kesadaran,
sebelah mana mungkin tidak sadar segala macam itu sebenarnya selama ini hanya lebih kayak trial and error, coba ini, coba itu gitu ya. Efeknya gini, efeknya gitu. Tapi kenapa sih itu selalu berisiko tinggi? Teknik-teknik anestesis segala macam. Tapi kesadaran persis itu berkorelasi dengan proses neural sistem yang mana? Nggak tahu. Nggak bisa diidentifikasi. Jadi dari situ aja omongan orang ini sudah mulai meragukan gitu kan. Seakan-akan kesadaran hanyalah program. Jadi gini bayangannya, ini tuh seakan-akan hanyalah yang sering digunakan oleh orang-orang analogi. Seakan-akan pelangi itu tidak pernah real. Yang real adalah air terjun gitu kan. Air terjun itu suka menciptakan pelangi itu. Air terjun menciptakan pelangi. Nah pelangi itu ini, nah ini segala konsep itu kayak pelangi gitu. Yang sebenarnya tidak real. Yang real itu air terjun. Bunyi kereta api, jus segala macam itu tidak real. Yang real adalah mesin, kinerja mesin di kereta apinya, bunyinya tidak real, ilusi. Kira-kira seperti itu kalau menurut kaum materialis. Jadi begitu tergantung pada kinerja otak, ya semuanya. Kata mereka, tidak. Lalu fatal lagi adalah bukti-bukti di wilayah NDE, OBE, PSI, NDE, nengok near death experience, near death experiences, pengalaman pribadi atau mati suri. Saya kira saya sudah sering cerita mengenai itu. Atau OBE itu out of body experience, out of body experience. Itu buktinya semakin banyak. Karena mesin-mesin resusitasi makin canggih sekarang, yang membuat orang bisa hidup lagi. Saya dari yang paling primitif shock untuk jantung kan. Sekarang lebih canggih lagi alat-alat seperti itu. Sehingga banyak kasus orang seperti hidup lagi gitu. Padahal ini apa namanya, secara klinis otak itu sudah berhenti, jantungnya berhenti. Ada banyak contoh diberikan oleh kelompok yang ini yang menarik itu. Misalnya salah satu contoh, seorang penyanyi di Amerika, Pamela seperti itu. Nah itu dia mengalami pembengkakan pembuluh darah di otaknya, dan itu hanya bisa dioperasi kalau si pembuluh darahnya itu lentur. Tapi itu hanya bisa lentur kalau seluruh tubuh dan kepalanya dan otaknya didinginkan masuk ke suhu yang sangat rendah. Tapi kalau masuk ke suhu yang sangat rendah, dia mati, gitu kan? Tapi bisa diatur kematiannya. Jadi gini, kamu bisa sementara mati gitu, sampai hitungan tertentu nanti aku hidupin lagi gitu. Kata si dokternya gitu kan. Pokoknya ini sekedar supaya dia lentur dulu nih, terus aku bisa gergaji kepala kamu. Jadi ini apa namanya, dibenerin dulu, hilang sampai kira-kira waktu tertentu. Kalau lepas 15 gitu ya. Kalau itu baru hidup lagi. Kalau udah beres makanya harus cepat-cepat gitu ngebenerin dirinya. Dalam waktu tertentu gitu ada durasi dengan waktu yang masih reasonable, yang masih bisa dimulai. Nah dia mengambil risiko itu, namanya cokannya yang kecil. Akhirnya dia membiarkan dirinya dimatikan. Dan kamu tuh dia lentur, gergaji segala macam gitu. Nah terus pendeknya berhasil dia hidup lagi. Terus dia cerita, gila gue belum pernah lihat gergaji seseru itu ngomong gergaji kepala gue. Loh, kamu tahu? Tahu. Karena melayang-layang selama itu. Selama dia mati, dia melayang-layang melihat. Wah, cara kepala gue dicubur juga kayak mau hauk gitu ya. Kenapa nggak bundurin aja sekalian gitu loh. Terus bagaimana si gergaji mau belah kepala dia dan apa semua. Dia tahu. Padahal dia statusnya waktu itu lagi mati. Artinya otaknya juga prosesnya berhenti, tidak ada listriknya apapun, jantungnya mati, tidak ada.
Kenapa masih melayang-layang? Ayo. Nah, gitu. Nah, kesaksian macam ini dikumpulin banyak sekali. Banyak sekali. Lalu lagi orang kayak gitu yang apa namanya? Apa tuh? Yang orang tua yang gigi palsu. Saya yang gigi palsu. Apa namanya? Giginya di mana gitu kan ya? Tahu-tahu orang ini ketika udah hidup lagi kan sih mau ditaruh gigi palsunya lagi. Orang nggak tahu pada tahu gimana. Dia ngasih tahu. Ini si perawat ini naruhnya di laci apa? Dia tahu. Waktu dia keadaan mati suri, dia sebenarnya ngeliat, wah perawat sini ngambil gigi gue. Terus benar. Banyak sekali kasus seperti itu. Jadi kesadaran tidak terikat mutlak pada proses-proses elektrokimikal neuronal sebenarnya. Itu sesuatu yang apa gitu ya? Itu yang bisa lepas dari situ. Terus, kasus MBE, OBE, out of body experience tadi, saya adalah istilah sekarang itu untuk segala gejala yang biasa kita sebut paranormal. Saya. Jadi sebut apa aja? Telepati, telekinesis, terus apa lagi? Orang yang bisa bikin prognosis, prekognisi itu, clairvoyance, apapun gejala seperti itu. Sekarang itu disebutnya sign, gitu kan? Sign. Itu bisa telepati, telekinesis, clairvoyance. Segala jenis itu yang melihat, membaca pikiran orang dan segala macam. Apa yang itu? Ini tuh tetap kalau itu semata-mata material nggak mungkin dijelaskan, nggak mungkin. Padahal buktinya udah berasal di setiap suku bangsa ini ada, all over the world. Dan sebenarnya bisa Max Planck segala macam juga karena mengumpulkan fenomena-fenomena. Bedanya banyak sekali. Mau disakal-sakal gimana? Emang orang bisa baca pikiran orang? Memang orang bisa memotret dari jarak jauh pakai kamera gitu. Jadi kalau ini kamera kayak gitu, kamera lulusan sini apa? Kalau menurut peta segala macam itu misalnya lulusan sini adalah Solo. Persisnya Solo itu gedung apa gitu kan? Gitu di sana. Sekian ratus kilometer dari sini. Cepet. Bagi ternyata betul itu kan lulusan itu. Nah, itu gimana? You can't explain. Terlalu banyak gejala ini dan terlalu pelik gitu. Untuk bisa dijelaskan bahwa seakan-akan semuanya hanya proses elektrokimikal olahraga. Terlalu sederhana yang bisa menjelaskan. Terlalu instan, terlalu apa ya? Terlalu pikiran, terlalu powerful sebagai pikiran. Telekinesis tahu kan ya, kayak sama yang bisa membelokin sendok dan sebagainya. Itu gimana? Artinya lepas dari orang-orang yang biasa menipu, tukang tipu, jadi sebagai fenomena ini memang ada. Nah, itu terus belum lagi yang diteliti oleh mereka ini juga adalah yang mereka sebut sebagai SMA yang lebih common. Kalau itu memang rada extraordinary, kalau ini tuh lebih common, lebih biasa ya. Religious, spiritual, mystical experience. RSMA, religious, spiritual, mystical experiences. Nah, itu memang kata mereka, itu bisa pakai obat, gitu kan ya? Kata mereka. Nyatanya orang bisa kalau hipis tahun 60-an itu, mereka pakai LSD, pakai apa? Mereka juga sama, kayak itu mistik.
betul, tapi jarang sekali yang betul-betul life transforming. Banyak sekali saudara kita ya, kalangan para sufi, para yogi, para pendeta Zen, tapi juga para kaum monastik di dalam tradisi Kristiani, kaum Karmelit segala macam, yang pertama, kaum pertama. Itu ada sisi yang betul-betul life transforming. Pengalaman pendek, pengalaman cuma 1-2 menit, bahkan mungkin detik kadang-kadang, kayak trans gitu ya, kayak trans. Tapi umumnya itu mengubah seluruh kehidupan orang. Dan itu tidak didapatkan oleh kaum hipis yang hanya menggunakan LSD. Itu biasanya cuma ya trans aja, kayak orang sakau, seperti apa. Jadi misalnya teman-teman saya suka pakai mushroom. Itu kan gitu. Bisa lucu banget lihat orang yang ngeliat gini, lihat orang ketawa pun kayak wah lucu gitu kan. Terus tapi sesudah itu pengaruhnya hilang. Tapi pengalaman religius itu enggak. Pengalaman religius itu selalu mengubah sampai seluruh kiblat hidup orang berubah. Orang bisa menjadi tiba-tiba different person. Sumber. Dan misalnya salah satu gejala yang sangat menarik di kalangan orang-orang yang mengalami ini NDE, OBD yang sekaligus mengalami pengalaman mistik. Mereka ini umumnya dengan variasi macam-macam, umumnya justru tidak takut pada mati. Itu yang dimaksud life transforming. Orang sudah mengalami kematian itu tahu bahwa ternyata di sana itu rumah mereka, umumnya ngomongnya gitu. Itu tuh rumah yang sebenarnya ternyata. Dan selalu mengalami pengalaman kasih sayang, apalah gitu ya, figur-figur yang ompong-ompong, entah itu berupa saudara-saudara yang sudah meninggal atau suatu energi tertentu yang calming ya, yang betul-betul soothing, yang betul-betul membuat orang tenang. Nah, orang-orang ini umumnya punya gejala yang aneh, ya, terutama yang out of body segala macam. Ketika disuruh balik lagi, suruh hidup lagi, biasanya nyesel. Artinya, kamu jangan dong, ya, kamu bisa ada tugas, gitu. Terus balik lagi aja ke tubuh, dan biasanya dengan berat hati. Nah itu, kalau tidak ada sesuatu yang real di sono, itu aneh. Itu aneh. There must be something real, gitu kan. Dan umumnya positif, dalam arti itu tempat yang menyenangkan, bukan hukuman kayak neraka. Itu seperti mereka menemukan home-nya, the true home of the soul gitu ya. Ini sebenarnya rumah gue, kemarin itu cuma mimpi itu sebenarnya. Tapi suruh balik lagi, mimpi lagi ya, mereka biasanya kayak gitu. Kenapa sih? Karena saya ada tugas lagi atau apalah. Tapi umumnya they find their home di situ. Nah kalau semua orang pada ngomongnya mirip-mirip itu, terutama ini juga Michael Newton. Nah, kalau baca Michael Newton itu unik. Under hipnosis, orang-orang, tapi ini orang hidup ya, ini bukan out of body. Orang hidup, klien dia sendiri tadinya agnostiknya, tapi dia mewawancarai orang-orang tapi di bawah hipnosis supaya mundur ke belakang ke kehidupan sebelumnya. Itu ketika diwawancara itu, dia praktik selama 10 tahun, artinya ratusan orang. Umumnya mempunyai titik kesamaan segala yang diceritakan itu. Jadi kamu mundur lagi ke kehidupan sebelumnya. Misalnya, bahwa semua orang mempunyai kehidupan sebelumnya, gitu. Dan situasi di dunia roh di sana itu macam apa? Mirip-mirip semuanya. Ada konsistensi yang aneh gitu. Misalnya, bahwa mereka tidak disiksa, mereka tidak cuma ngobrol, cuma belajar, segala macam itu. Mempelajari kehidupan sampai yang pernah mereka alami, kerjanya gitu. Terus nanti naik kelas juga gitu. Nah itu tuh bukan ngarang-ngarang, kalau cuma satu orang seperti ngarangnya. Kenapa semua orang ngomongin itu? Jadi mesti ada sesuatu di sana yang real. Bukan hanya halusinasi atau masa sama gitu ya. Halusinasi semua sama. Bagi mereka yang sudah pada hidup lagi ataupun
mistik seperti para darwis segala macamnya, menari apa berputar-putar lewat zikir, orang darwis itu gitu yang menari putar-putar. Mereka ketika berubah tuh berubah kiblat hidup beneran. Gitu ya, itu suatu yang substantif sebenarnya. Ya, fenomena-fenomena seperti itu. Nah sekarang yang lebih aman lagi, mereka bilang kan ya bahwa semua proses-proses psikologis batin itu ditentukan oleh proses fisik, kan? De facto kita mengalami banyak kali, nyaris tak terhitung, kebalikannya. Orang-orang yang stres di pikirannya atau psikologis langsung metabolisme tubuhnya kacau balau juga. Entah jadi TBC, entah jadi MAF, entah jadi apa gitu kan? Itu penyakit psikosomatis itu harus dijelaskan aja. Itu terbalik persis. Gitu. Kalau mereka itu soma dulu ke psikis gitu kan ya? Nah ini terbalik kayak dari psikis ke soma ke tubuh. Gimana? Gejala psikosomatis. Gejala psikosomatis itu very common, itu luar pun. Bagaimana itu harus dijelaskan? Kalau semua psike adalah dari tubuh, nah itu balik. Kalau saya cari putusin pacarnya, itu bisa betul-betul sakit mahir dan cerita. Gitu kan artinya itu terbalik, itu bisa dijelaskan bagaimana. Dan kasus ini loh, kan makin banyak placebo. Tahu kan placebo? Apa itu? Obat yang nggak ada kandungan. Sebenarnya obat pura-pura gitu kan. Obat pura-pura, dan itu sudah terbukti dengan segala eksperimen gitu. Orang tadi nggak tahu bahwa itu tuh obat pura-pura gitu. Kasih obat itu karena orang itu percaya bahwa ini loh temuan yang mutakhir, kamu pasti ini antidepresan itu loh. Dibilangnya ini antidepresan yang paling canggih, ini kamu pasti safe lah. Orang tuh sok kasih dulu kan, depresi dulu, insomnia dulu, kasih itu. Wah ternyata sehat obatnya. Belakangan dikasih tahu itu nggak diisi apa. Gitu kan, ternyata tapi sembuhnya betul, sembuhnya natural, sebenarnya itu kosong gitu. Secara fisikal nggak ada apa-apa, vitamin paling banter placebo. Artinya I will please, saya akan senang, bahasa Latin, saya akan senang. Ya harusnya saya akan senang, placebo, saya akan senang. Tapi yang menarik adalah itu, kasus placebo makin banyak. Orang benar-benar sembuh, tapi secara omong kosong itu kan betul-betul permainan psikis gitu. Permainan psikis saja placebo. Itu juga harus dijelaskan gimana, nggak ada hubungannya sama kebenaran ya. Justru terbalik. Cara berpikir, psikis, sebagainya itu mempengaruhi seluruh mekanisme tubuh. Nah, lantas ya yang terakhir adalah soal ini yang mesti mereka jelaskan itu tetap meragukan ya bahwa konsep self alias qualia ini yang kemarin kita sudah bahas ya. Kedirian yang subjektif itu kok dianggap tidak ada tuh banyak hal yang bisa dijelaskan. Gimana sih? Kalau dianggap bahwa itu semata-mata proses-proses dalam itu tuh ini masa sih dalam belakang itu atau bahkan ilusi dalam kehidupan sehari-hari. Please, itu tuh begitu realnya ya. Begitu realnya. Kalau si mingus bukan mingus yang khusus gitu ya, seluruh pengalaman nggak ada artinya dan tidak ada prakteknya, ya kan? Gitu. Masa sih cuma ilusi gitu? Artinya zombie gitu ya, filosofi kalau zombie itu, filosofi zombie.
tetap nggak nyambung dengan pengalaman kita sehari-hari. Begitu banyak hal melukai kita atau menyenangkan kita secara spesifik yang untuk orang lain sama sekali bukan apa-apa gitu. Artinya ada dong kedirian yang khusus itu kan, keecaan yang khusus itu ada ya kan? Kalau itu nggak ada tuh banyak hal dalam hidup kita nggak bisa dijelaskan. Semuanya kayak gini itu gila. Justru pengalaman itu sangat spesifik dan itu menunjukkan kualia, apa ya, kekhasan gitu kan, kedirian gitu. Kalau nggak seluruh hidup kita berantakan tanpa itu, nggak bisa dijelaskan sama sekali. Dan ini persis menunjukkan bagaimana sama sekali bukan robot. Robot itu satu kali satu jenis gitu ya, A, B, C, D nggak ada bedanya memang, gitu. Ada kelas A, kelas B gitu kan. Kalau programnya sama ya semua sama kelakuannya. Kita mana mungkin bisa bikin kayak gitu? Atau dibayangkan sebagai itu gitu. Nggak mungkin lah. Sama sekali nggak dapat gitu. Karena unik, pengalaman itu selalu unik. Dan kaum materialis ini yang heboh sekali ini nggak bisa jelaskan itu. Nggak bisa mereka sekedar karena mereka nggak bisa jelaskan sudah mau itu ilusi, wah itu naif sekali gitu ya. Nah ini ada beberapa keberatan yang menurut saya serius. Dari kaum non materialis ini, mungkin harus dijawab, butuh riset yang lebih jauh. Sebenarnya orang kayak yang diambang-ambang kayak Ramachandran itu kan satu kaki di materialis, satu kaki kayaknya gitu ya. belum ada yang sampai Ramachandran. Oh nanti apa tuh ya Ramachandran? Kita ya. Ramachandran itu sebenarnya materialis di satu sisi, tapi karena berhadapan dengan beginian dia juga tahu. Yang jelas sih kemarin Susan Greenfield sendiri yang terus sepanjang keahliannya fisik ya, itu tetap dia juga nggak tahu kesadaran atau apa. Nah orang ini yang juga lewat matematik sih sekarang tadi yang kamu bahas Roger Penrose matematik akhirnya juga dia tidak tahu sih sebenarnya apa itu kesadaran. Jadi maksud saya ini justru yang kelompok minoritas ini kesan saya justru bisa lebih powerful daripada mayoritas yang secara media itu provokatif gitu kan. Nah kita akan lihat lagi selanjutnya nanti. Dan syukur-syukur kita sempat membaca either Michael Newton atau Mario Burgare. Itu menarik menurut saya. Cukup ya. Ingetin sama minggu kalau bisa dua ya. Kan kayak biasanya juga ada kesan. Wah ini memang saya kira mungkin player yang berkali-kali